Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulsin Sanggem di program podcast Jawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen kebudayaan plus pendidikan. Mereka adalah mahasiswa dari MPBKL ya, Magister S2-nya Bahasa Lampung. Ya. Kita ngobrol-ngobrol nih. Ini yang pertama, narasumber kita adalah nih abang kita yang ganteng, sudah nggak asing lagi di dunia persilatan menyanyi ya, pekantun. Ya, pekantun. Ini Bang Nofri Rahman. Ya. Halo, assalamualaikum. Salam. Lalu ada Bang Andriansa. Nah, betul. ini fokus di Prati Adat, Cai. Ya. Lalu kemudian ada Bang Ridwan. Ya. Nah, ini juga penyanyi nih kayaknya. Ya. Mereka adalah perwakilan dari MPBKL. Sebelum kita tanya keseharian mereka, kita tanya dulu nih, MPBKL itu apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Ya. MPBKL ini sebenarnya Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Mengapa dia diselipkan ada kebudayaan di situ? Karena Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung ini ingin mengangkat sekaligus melestarikan budaya-budaya Lampung dan juga peranti-peranti adat yang ada di Provinsi Lampung ini. Karena jika kita mengharapkan yang tua-tua untuk melestarikan, untuk memberitahu dengan yang muda-muda, tetapi yang muda-muda tidak mencari tahu, ya lama-kelamaan diangkat punah. Ya dengan hadirnya Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung ini harapannya dapat mengembangkan budaya kearifan lokal masyarakat Lampung, Provinsi Lampung, seperti itu. Seperti itu. Sejak kapan berdirinya MPKBL? Berdirinya MPBKL ini awal berdiri di tahun 2014. 2014, kemudian memperoleh akreditasi itu terakhir di 2016 itu akreditasi B. Dan ini juga sedang proses reakreditasi lagi. Doakan saja supaya MPBKL ini dapat akreditasi A. Amin. Amin. Nah, kalau kata Bang Nofri tadi ada bahasa dan kebudayaan Lampung, apakah dulunya ada nomenklatur lain? Iya, dulu Apa ada itu? nomenklatur lain, Magister Pendidikan Bahasa Daerah. Bahasa daerah. dan sastra daerah. Ya, bahasa dan sastra daerah. Gitu. Jadi hanya berfokus pada bahasa dan dan sastra. sastra saja, tidak mencakup kebudayaan lampung yang lainnya. Oh begitu. Jadi mata kuliahnya itu ya, ibaratnya kurikulumnya itu hanya seputar bahasa dan Iya. sastra. Nah, benar. Iya. Nah, sekarang ini apa yang membedakannya? Apakah ada penelitian tentang cagar budaya atau tentang yang tadi dikatakan tentang perhatinya? Ada mata kuliah yang beda mungkin? Iya. Beda, ada lebih banyak sekarang ke ranah kebudayaannya gitu, selain dari ranah pendidikannya kayak filologi dan arkeologi. Itu kami juga ada mata kuliah tersebut. Kemudian ya PL sendiri, kemudian bahasa Gawi, yaitu ada bahasanya sih ya. PL sendiri, pepatih pengelaku Gawi itu juga. Itu kan lebih banyak ke Dipelajari juga nggak tata titi itu, Kuntara Rajaniti itu nggak? Diajarin nggak sih? Kalau sampai saat ini sih belum Belum ya? ada mata kuliah yang tentang Spesifik. spesifik ke Kuntara Rajaniti gitu, karena dari salah satu dosen kami juga yang dari Balai Bahasa ya, itu sebenarnya sulit gitu untuk menemukan kitab Kuntara Rajaniti yang asli gitu. Nah, sementara dapat informasi kemarin tuh baru ketemu tahun Di ini Lampung gitu. Tengah. Di Bukan. Lampung Timur. Nah, Lampung Timur. ya. Oh. Nah, jadi kalau sampai saat ini kami belum dapat itu gitu, maksudnya untuk mata kuliah apa tadi? Kuntara Rajaniti gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa saja ada. Iya, iya bener sih, masih karena itu memang nggak turun temurun ya, dan berubah lagi setiap kepung, setiap ininya berubah. Iya. Di Pubian itu aja di Balau ya, saya ketemu kemarin tuh Kuntara Rajaniti, pegangan mereka aja ada 6 buku, 6 buku yang berbeda-beda ininya. Iya. Ya sih, nanti siapa tahu ya S2 dari bahasa Bahasa dan Kebudayaan Lampung ini bisa menemukan Kuntara Rajanitinya itu. Ayo dong. Iya kan. Iya. Harus adalah mahasiswa. Ada yang tahu nggak visi misi MPKBL dan tujuan ininya itu? Ya. Berbicara visi dan misi MPBKL ini sebenarnya Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung ini
menciptakan mahasiswa generasi-generasi yang sadar akan bahasa dan kebudayaan Lampung itu sendiri yang pertama. Selanjutnya juga Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung ini mencetak mahasiswa-mahasiswa yang tidak hanya fokus di bidang pendidikan saja, tetapi juga ada lulus-lulusannya yang menjadi wirausaha, ada juga yang menjadi sebagai pengrajin tapis, ada yang menjadi sebagai koreografer di bidang kebudayaan, ada juga yang desainer. Oh gitu. Enggak mutlak jadi guru ya cita-citanya ya. Seperti itu. Keluarannya nanti tidak hanya keluarannya ada yang jadi pemandu wisata. Oh iya. Karena memang yang awamnya kan kalau udah ngambil bahasa Lampung aja. Ini kalau nggak mau jadi guru, nggak mau jadi dosen nih, itu aja ini ya. Ternyata enggak ya, diciptakan bahwa di kebudayaan itu bukan hanya menjadi akademisi, menjadi pengajar, banyak di wirausaha juga. Iya, baru sadar loh saya ternyata kebudayaan itu ya ngomongin tapis, dan harapannya pun untuk keluaran dari Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung itu bisa tidak hanya di sekolahan atau di yang mengajar, bisa di Museum Lampung, bisa di Dinas Pariwisata seperti itu. Oh iya benar. Nah sebenarnya cakupannya luas ya. Memang menjadi pertanyaan saya tadi sebelumnya pas ngobrol-ngobrol, kenapa sih kalian minat di bahasa dan kebudayaan Lampung? Coba satu-satu dulu. Kenapa nih? Kan beda nih pasti kan? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya ketertarikan dengan budaya itu memang sudah muncul sejak S1 sebenarnya. S1-nya apa? S1 saya sejarah. Sejarah di Unila? Di Unila. Saya memang lebih intens ke sejarah-sejarah Lampung, sebenarnya kayak sejarah-sejarah lokal, Krui, terus Tanggamus, Sawaran, wilayah pesisir ya rata-rata? Iya, wilayah pesisir lah, lebih interest ke sana. Dan semenjak itu juga saya belajar gitar klasik, tambah lagi kecintaan terhadap budaya tradisi seperti itu. Makanya ketika ada MPBKL diajak untuk bergabung, ya saya siap. Sangat siap. Artinya memang ada bakat dari dalam ya. Terus untuk capaian targetnya apa nih? Musisi aja kah? Capaian target saat ini kan S2 loh. Ya kan S1 aja udah syukur kalau ini kan ini S2 loh. Apa nih? Ya ada sih sebenarnya. Enggak ada emang. Berjalan aja. Berjalan. Baiklah. Kalau ada rezekinya nanti kan udah diatur. Saya cita-citanya jadi dokter. Benar. Dokternya nggak nyampe, tulisannya loh nyampe. Iya. Nah kalau pengantin nih, kenapa minat? Pertama, S1-nya? Kalau S1-nya dari sosiologi, fisip, Unila. Nah, S2-nya nyebrang ke FKIP gitu kan. Pertama ya karena ada kesempatan gitu, maksudnya untuk bergabung di keluarga MPBKL, ya saya nggak sia-siakan gitu, saya langsung ambil. Tapi sebelumnya memang ketertarikan saya di bidang budaya itu di menjelang akhir-akhir S1 waktu mengerjakan skripsi. Nah itu skripsi saya kan tentang budaya juga, mengambil tentang pakaian adat yang ada di Margawai 5 di wilayah Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus. Nah dari situ saya menggali-gali tentang pakaian adat itu. Niat saya hanya mendeskripsikan tentang pakaian adat gitu. Lama-lama saya harus belajar tentang struktur kesaibatinan, saya harus belajar tentang stratifikasi sosial mereka gitu, karena itu dari pakaian itu terlihat susunan-susunan seperti adok, susunan dari kesaibatinan itu sendiri gitu. Jadi ada banyak yang harus dipelajari dari sebuah pakaian gitu. Dari situ ada muncul ketertarikan, ternyata seru juga gitu menggali kebudayaan gitu. Nah habis itu setelah itu dari situlah ketertarikan ke kebudayaan itu muncul. Kemudian akhirnya file-file yang dari skripsi itu karena menyimpan di memori itu ini ya apa, kadang-kadang bikin memori penuh gitu, akhirnya ya udah saya sekalian upload ke media sosial
berbagi tentang, ya di situ ada deskripsi juga tentang adat istiadat gitu. Saya upload, saya buat akun Instagram namanya @adatlampung, adat_lampung. Di situ saya upload file-file tentang adat istiadat gitu, sekaligus ya sedikit mengedukasi lah gitu tentang adat istiadat. Dari situ banyak bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi, satu interest gitu, bertemu dengan mereka berdua ini juga gitu. Salah satunya ya dari medsos juga sebenarnya, karena kami di S1 beda fakultas kan, jadi kurang kenal. Oh iya, satunya ya. Nah, dari situ banyak nih bertemu dengan orang-orang yang satu interest tentang kebudayaan. Semakin memacu saya untuk terjun ke dunia kebudayaan. Kalau Bang Ridwan? Kalau saya awalnya sih S1 apa nih? S1 saya pendidikan sejarah. Oh, sejarah ya, sama ya. Ya, sama Nopri. Kebetulan untuk berkecimpungnya di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung ini ya sama seperti mereka yang sebenarnya kita ini ada dasar, ada kecintaan terhadap budaya. Jadi berangkat dari hati lah kurang lebihnya, seperti itu. Untuk saya sendiri untuk hal-hal budaya dari zaman S1 pun, bahkan di SMA pun saya beberapa kali saya posting tentang budaya yang sepengetahuan saya, yang saya wawancara wawancara di kampung yang sekiranya perlu saya sebar di Facebook, saya sebar gitu. Dulu masih status Facebook gitu, tulis-tulisan gitu. Kebetulan disertai dengan foto-foto. Jadi sedikit banyak mengedukasi masyarakat di budaya gitu, lewat Facebook gitu. Facebook dulu ya. Tadi kan bicara soal pakaian ya. Zaman dulu itu kan kalau kita pakai tapis ya. Tapis itu katanya karena saya nggak zaman dulu sih. Saya masih antara transisi kolonial dan milenial ya. Belum ke arah kolonial, milenial juga enggak ya kan. Pemakaian itu beda-beda ya. Misalnya tapis ini harus pakai si ini gitu. Iya. Kalau nggak kena dau adat itu ketemu nggak cerita seperti itu? Kalau sekarang kan udah basing-basing aja, semua orang laki aja katanya nggak boleh pakai tapis, itu pakai tapis kan karena jadi formalitas kan. Kalau sepengetahuan saya yang saya dapat gitu, memang untuk tapis ini adalah pakaian berbentuk sarung yang dipakai khusus untuk wanita. Nah, untuk tapis ini pesisir, Saibatin dan Pepadun itu dua-duanya memiliki tapis gitu, tapi ada perbedaan gitu. Yang pertama yang saya dapatkan informasi untuk tapis pesisir itu jarang menggunakan benang emas. Dia lebih banyak menggunakan benang sutra, serat nenas, kemudian benang katun seperti itu. Tapi kalau Pepadun dia lebih banyak menggunakan benang emas gitu. Dan untuk variasi atau varian jenis-jenis tapis juga itu lebih banyak Pepadun gitu daripada pesisir. Karena kalau Pepadun itu satu keluarga itu bisa punya lebih dari satu tapis gitu. Ada tapis untuk mirul, ada tapis untuk muli, ada tapis untuk tualo anau atau tula hanau begitu kan. Ada dan lain macamnya gitu, pengiring pengantin segala macam seperti itu. Mereka ada jenis-jenis tapisnya tersendiri dan mereka semua biasanya di dalam begawi itu semuanya memakai tapis gitu. Tapi kalau di pesisir di Saibatin itu kalau zaman dahulu yang punya tapis itu adalah Saibatinnya. Saibatinnya saja. Di bawahnya boleh memakai tapis kalau dia diizinkan. Gitu. Nah, itulah kenapa variasi dari tapis Saibatin itu kurang banyak gitu. Paling paling tapis inu, tapis kaca atau cemuk gitu. Kemudian tapis kuning. Kemudian di wilayah Lampung Timur itu ada tapis melinting, namanya tapis cukil, kemudian tapis jinggu. Kalau di wilayah pesisir itu kebanyakan memang tapis inu gitu. Cuman tapis inu sekarang itu udah hampir punah gitu karena pembuatannya itu lebih rumit dibanding dengan tapis-tapis yang lain gitu. Nah, sebelum kita ini nih ke arah yang lain nih soal tapis nih, coba deh menceritakan dong masing-masing. Ini kan bawa kopiahnya nih. Nah, yang ini ada ini loh apa namanya celugangnya ya. Nah, cerita dong ini. Kopiahnya dong ini ya. Kopiah sebenarnya celugang Pembara, hasil Pembara. Diberi list tapis
supaya apa namanya modifikasi Kreasi kreasi daripada ketupung, kalau bahasa Lampung ketupung, diberi variasi agar terlihat lebih menarik. Oh, seperti itu ya. Kalau ini kain dasarnya namanya kikat. Kikat. Dia lebih untuk pembuatannya tidak seperti tapis, dia lebih ke tenun songket. Tapi di Lampung itu pria lebih banyak memakai itu tenun tumpal songket. bukan yang disebut? Enggak ya, beda. Ada, tapi ya tumpal kan Iya, ada ininya tumpal ya. itu sama pembuatannya dengan kikat, tapi kikat itu untuk ikat kepala gitu. Kalau tumpal itu untuk sarungnya. Sarungnya. Oh, gitu. Bentuknya ini ada yang perahu kayak kapal ya, atau ada yang jukung. Ini lebih banyak dipakai untuk mengkanai atau bujang. Kalau yang manumehem itu biasanya untuk penggawa tuho. Oh, gitu. Itu di daerah Pepadun. Oh, gitu ya. Pembedanya itu guys. Nanti jadi nggak salah lagi kalau masih Itu yang sudah menikah. Iya, kalau belum menikah nggak usah lah pakai itu. Nanti dikira duda ya. Kalau Bang Ridwan nih, apa yang dipakai nih? Sama seperti punya Andre Ansah, ini Ikat juga adalah ya jung ya, ini Jung, ya, ya. perahu yang khusus untuk menganai. Tapi ini Kayak ada motif kaca ya, nggak ya? Iya, kaca. Ini berdasarkan tapis. Iya, nah sama-sama pakai kikat ya. Benar kan mereka ini memang S2. Artinya pengetahuannya memang ya. Bang Nofri nih, kan informasinya nih kalian bertiga atau mungkin kalian ini adalah bagian dari media sosialnya MPKBL atau sebenarnya kalian punya sendiri dan ikut mempopulerkan MPKBL? MPBKL. Ah ya, aduh, MPKL. iya pokoknya itu. Ya sebenarnya kalau saya untuk medsos pribadi ada medsos juga yang berkaitan dengan kebudayaan. Saya ada medsos Gitar Klasik Lampung dan juga Budaya Lampung. Itu apa? YouTube atau IG? IG. Di YouTube pribadi ada nama pribadi. Udah mau nes? Bersama YouTuber lah. Ya, kalau di Budaya Lampung saya kontennya lebih ke kayak apa namanya, ada tentang budaya-budaya kayak tari-tarian, kayak musik, terus juga kayak ada acara-acara adat apa saya up. Dan di Gitar Klasik Lampung fokusnya lebih ke Gitar Klasik Lampung. Jadi kayaknya seluruhan tentang Gitar Klasik Lampung karena saya pribadi sebagai praktisi di Gitar Klasik Lampung juga. Tapi kayaknya suaranya juga bagus deh. Bukan lagi gitarnya ya kan? Ya. Benar kan? Benar nggak? Benar. Iya kan? Udah di mana-mana. Oke, kalau udah ini udah begini tuh udah kesong rendah itu. Iya, ya belajar lah. Jadi di MPKBL-nya apakah media sosial kalian itu pribadi itu kalian juga populerkan MPKBL? Ya. Jadi bukan MPBKL ini yang membuat kalian yang sebagai untuk medsos MPBKL ada. Kalian yang ini enggak? Bukan. Iya. Oh, Kita iya. juga yang Gak usah malu-malu gitu. Kayak takut kena marah itu ngomongnya. medsos MPBKL ada. Kalau Itu ada apa IG, YouTube Iya, atau apa? IG Ya, IG, Instagram. Facebooknya enggak? Facebooknya belum. belum ada. Apa tuh nama Website-nya ada. MPKBL itu? MPBKL itu? @s2_bahasa_budaya. Oh, panjang ya. Nanti ditulis guys. Lupa Iya. itu ya. Itu medsos sebenarnya ketika ada kegiatan-kegiatan MPBKL, kadang-kadang saya post juga di Budaya Lampung. Kayak Andriasa dan post juga di Adat Lampung. Jadi kita Sinergis mengenalkan juga apa namanya Magister Pendidikan Bahasa Lampung itu bahwasanya S2 Bahasa Lampung itu ada gitu. Ada. Dan kawan-kawan yang di luar Bandar Lampung harus tahu juga bahwa ada informasi ini, dan ketika kita memberikan informasi keluar halayak ramai, harapannya mereka dapat tertarik juga untuk bergabung ikut ke dalam bagian Magister Pendidikan Bahasa Lampung. Iya dong. Harus bawa alma maternya, memperkenalkan Iya, apa. kayak dia kalau misalnya ada acara-acara juga, kita harus dituntut selalu bawa identitas itu. Identitas iya dong. Magister Pendidikan Bahasa dan Semester berapa kalian? Semester 3. Sama ya. Selain MPBKL, ya kan, ada media sosial sendiri nih mereka untuk memperkenalkan kebudayaan Lampung. Ayo dong, Bang Ridwan bergantian kasih tahu
sahabat cowok Ekam Lovers, ngintipnya kemana? Keponya kemana? Media sosial IG-nya, YouTube-nya, WA-nya. Kayaknya jomblo deh itu, kan? Boleh nggak sih kenalan ya kan? Yang pasti untuk mengetahui aktivitas kita ya pasti di Instagramnya tadi, dan yang pasti kami pun selalu kalau kegiatan kami selalu menyantumkan bendera NPBKL. Itu NPBKL ya. Jadi selalu kepoin kami terus. Kalau Bang Ridwannya? Pribadi, kalau saya Ridwan Kusuma Iskandar. IG, Ya. YouTube. YouTube saya tidak main YouTube. Pak, ini YouTube belum? belum ada konten yang jelas. Oh, belum ada konten yang jelas. Lagunya suaranya bagus loh. Biasa. Iya, bener. Terus FB-nya? FB-nya Ridwan Kusuma. Ridwan Kusuma. WA-nya? WA-nya di bawah ini ya. Oh, ini. Oke, nanti yang kepo ke deskripsi. Oke, kalau Bang Adriansa? Ya, kalau saya memang aktif ya kalau di media sosial gitu. Saya memegang beberapa akun, terutama di Instagram. Untuk adat istiadat saya menggunakan akun @adat_lampung. Untuk pariwisata saya memegang akun Kabupaten Pesawaran @pesawaran double N, dan juga lagi megang juga akunnya kawan untuk Kabupaten Tanggamus, namanya @tanggamuus. Untuk YouTube Andrian Story itu tapi kurang aktif sih. Banyak tugas, banyak tugas. Nggak sempet ngonten. Terus ininya Facebook udah tadi ya? Kalau Facebook cuma ada Facebook pribadi aja, Andrian spasi Syah. Syah. Ya, Syah, orang Lampung nih, Syah. Syah Lampung. Nanti WA-nya juga di deskripsi, kepo. Bang Nopri dong. Ya, kalau Instagram saya ada Instagram pribadi Nopri Rahman. Terus juga saya megang akun gitar klasik Lampung dan juga akun budaya Lampung dengan tim sih sebenarnya akun budaya Lampung. Sama YouTube pribadi sih Nopri Rahman. Nopri Rahman. Nah, kalau mau dengar suara indahnya ke Nopri Rahman YouTube-nya. Sebelum di MPBKL nggak saling tahu nih siapa yang megang akun budaya Lampung. Oh gitu ya. Pas ketemu di MPBKL. Iya. Benar, ternyata kayak gitu. Kumpul Ternyata- semua akhirnya. Iya, ternyata sebelahan ya. Tadinya saling kepoin siapa? Iya. Siapa? Iya kan? Baru kapan tuh? Mulai bulan Februari. Februari. Ayo dong promo. Promo aja. Ayo dong. Promo aja dong mahasiswa ke MPBKL. Untuk seluruh mulimulana di Provinsi Lampung yang merasa mencintai budaya, yang merasa mencintai bahasa Lampung, mencintai aksara Lampung, ayo bergabung bersama kami di Magister Pendidikan Bahasa dan Budaya Lampung. Kita bersama-sama merawat, melestarikan dan menjaga adat istiadat budaya yang ada di Provinsi Lampung. Yang ada di Provinsi Lampung. Bang Desa, ngomong nggak? Ayo dong. Aja, ada Iya. dari kita. Semua dari kita. Sama aja sih untuk adik-adik dan teman-teman semua yang punya jiwa kebudayaan gitu, khususnya budaya Lampung, adat seni budaya yang sudah sarjana ya khususnya. Ya, baiklah. Ayo kita bergabung di keluarga Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Bersama-sama kita menggali adat dan budaya Lampung, khususnya di bidang akademik, karena literasi kita masih kurang banyak ini untuk adat dan budaya Lampung. Kita dorong, kita gali lagi adat budaya Lampung ke tingkat dunia, kita kenalkan ke seluruh dunia gitu, termasuk khususnya di bidang literasi dan akademisnya. Ayo Bang Ridwan, lengkapi. Ya, kalau tadi sudah mulai makanan, saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibunya nih. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bergabung di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung, dipersilakan agar lebih baik lagi tenaga-tenaga akademisi yang punya kekuatan dalam literasi tadi, karena kita di Lampung sendiri dalam tulisan tentang budaya Lampung masih kurang, dan ditunggu kehadirannya di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Iya, ditunggu kehadirannya. Bagi sahabat cowok Ekam Lovers,
MPBKL ini adat budaya bagaimana mereka mengembangkan dan melestarikan bahasa dan kebudayaan Lampung, tanpa kalian bukan apa-apa. Ayo dong, ya kan? Bersama kalian kita bisa. Oh kayaknya kampanye saya, pilih saya gitu. Enggak ya. Makanya ini kami sedang menuju ke tesis, mohon doanya Mohon supaya doanya. segera Segera selesai ya, Lancar dan cepat menjandang selesai. toganya miring kanan kiri. mana tuh? Iya, iya dong. Jadi sahabat cewek Welcome Lover, jangan kayak saya yang terpatok bahwa ketika kita masuk ke akademik yang bagian bahasa atau kebudayaan itu hanya menjadi guru, guys. Ini sudah diceritakan sama kawan-kawan kan, bahwa ternyata bukan hanya mengajar ya. Ya kan patokannya cuma ngajar aja di situ kan, mau jadi guru bahasa Lampung gitu, harus S1 katanya. Bahasa Lampung, jadi dosen harus S2 gitu ya, bahasa Lampung. Enggak, menjadi wirausaha, menjadi apa tadi? Entrepreneur ya. Iya. Budayawan. Nah, oke mungkin itu aja ya. Ya. Oke. Oh ya, nggak ada lagi nih yang kita sampaikan. Terima kasih kepada apa Kiai apa manggil kamu orangnya? Ada Kiai, ada Adik. Udo, ada Abang. Ada Udo, ada ya. Kok Udo? Ya Udo juga ada ya. Kadang saya. Iya ada Udo Sekarsi itu. Ya, terima kasih Kiai, Udo, Abang atas kehadirannya di studio Cawekam. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan sosok-sosok fenomenal yang kemudian nantinya 5 tahun atau 10 tahun ke depan adalah pemimpin generasi di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Yang pastinya semoga kuliahnya lancar, segera menyandang S2-nya, dan yang pastinya setiap kegiatannya berguna untuk adat, budaya, dan berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yulisin Sanggom bersama Opi Rahman. Andriansyah. Ridwan Kusuma. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.